Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk bersama-sama kita membahas bagaimana mengembangkan lembaga sertifikasi profesi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar ibu sekalian tidak ketinggalan pada agenda-agenda atau topik-topik selanjutnya. Baik, apa sebenarnya LSP itu? LSP adalah lembaga sertifikasi profesi yang merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi yang mendapatkan lisensi atau pendelegasian tugas dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lisensi tugas ini untuk memastikan dan memelihara kompetensi profesi. Jadi kontribusi ibu sekalian ini untuk membangun LSP ini adalah kontribusi untuk memastikan dan memelihara kompetensi profesi sumber daya manusia Indonesia. Dalam ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Certification terdapat key aspect of quality assurance atau aspek-aspek kunci dalam jaminan mutu. Jadi sertifikasi ini didefinisikan sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat kualifikasi atau okupasi hasil pembelajaran yang menyatakan bahwa kandidat telah diakses dan divalidasi oleh badan yang kompeten dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kritis dari definisi ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi individu yang lebih luas telah diakses berdasarkan kriteria seperti hasil pembelajaran atau standar kompetensi. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kepercayaan dan kompetensi publik. Sertifikat tersebut diakui dan dipercaya oleh pihak lain di pasar tenaga kerja dan atau pendidikan dan pelatihan lanjutan. Dasar kepercayaan dengan penghargaan yang diberikan terletak pada pengaturan jaminan kualitas yang diberlakukan oleh lembaga yang kompeten. Selanjutnya, di dalam ASEAN Guiding Principle ini juga terdapat prinsip-prinsip untuk pengakuan sertifikasi. Di sini ada prinsip-prinsip yang mendukung dari pengakuan sertifikat kompetensi. Ini adalah yang pertama adalah sovereignty. Ini merupakan respect dari member state atau anggota negara-negara anggota ASEAN yang spesifik mengenai jaminan mutu ini strukturnya dan proses yang responsif untuk national priority. Kemudian comparability atau dapat diperbandingkan, transparan, kemudian accountability atau dapat dipertanggungjawabkan, dan continuous improvement. Ini adalah prinsip-prinsip, ada 5 prinsip penting di dalam pengakuan dari suatu sertifikasi. Baik, mari kita lihat jenis-jenis sertifikasi personel ini. Ada paling tidak 3 jenis sertifikasi. Yang pertama adalah sertifikasi hasil pendidikan dan pelatihan. Yang di sini pendidikan dan pelatihan adalah bertugas mengembangkan kompetensi daripada peserta didik. Yang kedua adalah sertifikasi kompetensi. Ini tujuannya adalah memastikan dan memelihara kompetensi. Dan yang ketiga adalah registrasi atau lisensi profesi yang memastikan kesesuaian untuk tujuan penerapan wajib. Nah, link and match dari ketiga sertifikasi ini adalah standar kompetensi. Dalam hal ini Indonesia adalah SKKNI. Kembali bahwa ini lembaga pendidikan pelatihan memberikan sertifikat pendidikan dan pelatihan, kemudian kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi, dan registrasi atau lisensi personel oleh otoritas kompeten atau organisasi yang diberikan delegasi. Selanjutnya, ibu sekalian, bagaimana sistem nasional sertifikasi profesi? Terdapat 6 subsistem dari sistem nasional ini, yaitu yang berwarna-warna orange ini. Di dalam satu sistem ini, inputnya adalah SDM terlatih dan atau pengalaman berdasarkan sistem standarisasi kompetensi nasional Indonesia, di mana para pemangku kepentingan ini, yaitu asosiasi profesi, asosiasi industri, BKSP, Badan Koordinasi Standarisasi Sertifikasi Profesi, dan kementerian lembaga, ini membangun kelembagaan
sertifikasi ini. Apa infrastrukturnya? Yaitu di sini adalah CLSP, calon LSP-nya, tempat uji kompetensi, dan juga SDM. Jenis-jenis lembaga sertifikasi profesi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah LSP pihak 1, LSP pihak 2, LSP pihak 3. Ini bukan tingkatan tetapi adalah pihak. LSP pihak ketiga ini adalah LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi untuk mensertifikasi masyarakat luas pada bidangnya. Kemudian LSP pihak 2 adalah LSP yang didirikan oleh industri untuk mensertifikasi pemasoknya atau jejaringnya. LSP pihak 2 juga dapat didirikan oleh otoritas kompeten untuk mensertifikasi jejaringnya dalam rangka percepatan pembangunan. Kemudian ada LSP pihak 1, yaitu LSP yang didirikan oleh industri untuk mensertifikasi karyawannya sendiri. Atau dapat didirikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mensertifikasi muridnya atau peserta didiknya selama proses pembelajaran. Jenis sertifikat yang diterbitkan ini adalah mempunyai ekivalensi sama, yaitu dari BNSP ketiga-tiganya. Kemudian subsistem lisensi LSP. Di sini, lisensi ini adalah untuk memastikan. Yang pertama adalah bahwa LSP, kelembagaan ini sudah menerapkan sistem jaminan mutu LSP dengan konsisten dan dapat diterapkan, baru dilisensi oleh BNSP. Baru kemudian kita masuk subsistem sertifikasi kompetensi. Di sini ada 3 jenis skema sertifikasi yang dikembangkan. Yang pertama adalah skema sertifikasi okupasi. Yang kedua adalah skema sertifikasi kualifikasi nasional. Dan ada skema sertifikasi klaster. Kemudian subsistem berikutnya adalah harmonisasi sertifikasi yang mengembangkan bagaimana sertifikasi ini bisa diakui melalui mutual recognition arrangement dengan para mitra bisnisnya. Kemudian yang kelima adalah subsistem pengembangan informasi dan komunikasi sertifikasi untuk memastikan bahwa sistem informasi dan komunikasi sertifikasi ini betul-betul bisa mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Dan yang keenam adalah subsistem pengendalian mutu sertifikasi untuk menjamin bahwa sistem ini semua berjalan dengan baik dan ada continual improvement untuk menghasilkan profesional, kompeten, dan diakui. Nah, acuan normatif dari pengembangan LSP ini ada beberapa. Yang pertama adalah PP 10 tahun 2018 tentang BNSP, kemudian pedoman BNSP 202 ini berkaitan dengan persyaratan dasar dari LSP, kemudian pedoman BNSP 201 ini berkaitan dengan sistem jaminan mutu, kemudian regulasi teknis sesuai sektornya, dan ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Certification System. Ini adalah yang utama, masih ada beberapa yang mendukung untuk acuan normatif ini. Selanjutnya, kebutuhan dan infrastruktur untuk membangun LSP ini, yaitu kebutuhan adanya tuntutan kebutuhan sertifikasi, yaitu membangun karir individu, persyaratan dari industri, tuntutan organisasi profesi, regulasi yang mewajibkan sertifikasi, calon tenaga kerja masuk ke dunia kerja, personal branding bagi wirausahawan. Yang kedua adalah sertifikasi membangun LSP ini adanya kebutuhan sertifikasi suatu jabatan kerja atau okupasi tertentu. Juga adanya standar kompetensi pada setiap kualifikasi dan atau okupasi. Adanya skema sertifikasi untuk bangun tadi, yaitu okupasi, KKNI maupun klaster. Kemudian juga infrastruktur untuk perangkat asesmen yang dapat mencakupi checklist observasi, demonstrasi, dan pertanyaan pendukung, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, checklist verifikasi portfolio, checklist penilaian produk, verifikasi testimoni pihak ketiga, dan lain-lain. Juga
adanya SDM kompeten untuk menjalankan LSP, yaitu asesor kompetensi, asesor manajemen mutu, internal, dan lain-lain. Juga dibutuhkan adanya sarana dan prasarana LSP untuk bangun LSP ini. Baik, berikutnya mari kita lihat langkah-langkah pengembangan LSP ini. Baik, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah mengembangkan lembaga sertifikasi profesi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memastikan adanya komitmen manajemen untuk mengembangkan LSP ini untuk membangun kompetensi SDM Indonesia. Maka tetapkan entitasnya LSP ini dan dapatkan apresiasi dari BNSP untuk memastikan bahwa komitmen ini selaras dengan tujuan Sistem Nasional Sertifikasi Profesi. Selanjutnya, lakukan gap assessment dari target asesinya siapa, standar okupasinya, KKNI, SKKNI, bisa secara khusus, bisa secara kompetensi internasional, dan sumber dayanya, apakah memungkinkan mencukupi. Kemudian bentuk tim quality management systemnya, lakukan pelatihan sistem jaminan mutu LSP yang berkaitan dengan pedoman BNSP 201, kemudian mengembangkan sistem jaminan mutu, yaitu panduan mutu, dan SOP-nya, serta skema sertifikasinya. Selanjutnya, mengembangkan instrumen assessment. Nah, untuk ini perlu ada pelatihan asesor kompetensi dengan modul pelatihan asesor kompetensi yang ada. Kemudian baru kita lakukan pravalidasi. Pravalidasi ini memastikan bahwa sistem yang ada dibangun tadi memang memenuhi syarat. Nah, untuk melakukan pravalidasi ini dibutuhkan pelatihan asesor lisensi. Ini juga sudah ada modul pelatihan asesor lisensinya. Kemudian uji coba penerapan. Untuk melakukan uji penerapan ini dilakukan pelatihan pengelola LSP secara keseluruhan. Sesuai dengan pedoman mutu dan juga atau panduan mutu dan juga SOP LSP sendiri yang dibangun. Baru kita lakukan validasi. Nah, kalau sudah sampai sini, maka sekali lagi pengajuan lisensi kepada BNSP sehingga untuk mendapatkan lisensi dari BNSP. Baik, mari kita bahas satu persatu langkah tadi. Yang pertama adalah menetapkan komitmen manajemen. Apa yang ditetapkan? Jadi komitmen untuk berkontribusi, membangun, memastikan, dan memelihara kompetensi SDM Indonesia. Kemudian menetapkan pendirian LSP-nya, meresmikan entitas LSP sebagai lembaga hukum atau berbadan hukum, kemudian permohonan apresiasi kepada BNSP untuk memastikan keselarasan komitmen ini dengan komitmen nasional Indonesia mengenai sertifikasi. Kemudian mengenai gap assessment, membangun atau mengembangkan LSP ini, mulai dari target, asesi, standar okupasi, KKNI, SKKNI, SKI atau standar kompetensi internasional, dan juga SKK atau standar kompetensi khusus, dan juga sumber dayanya. Nah, dalam hal ini, kita lihat di sana mulai target asesnya tadi, bisakah bisa berasal dari hasil pelatihan dan pendidikan vokasi, bisa berasal dari profesi berpengalaman atau otodidak. Selanjutnya standar dan skemanya, ada standar okupasi, peta okupasi dalam kerangka kualifikasinya, KKNI-nya, standar kompetensi, di sini ada SKKNI, bisa standar kompetensi internasional, ada standar kompetensi khusus, juga skema sertifikasi apa sudah ada belum, perangkat asesmennya seperti apa, ketersediaannya. Kemudian sumber daya, sarana dan prasarana, apakah ada sarana prasarananya, fisik, SDM, pengelola dan asesor kompetensi, juga tempat uji kompetensi. Ini adalah bagaimana kita melakukan gap assessment sebelum kita membangun manajemennya. Selanjutnya, yang penting adalah pengembangan skema sertifikasi nasional. Yang pertama, LSP membentuk komite skema sertifikasi untuk kemudian identifikasi kemasan standar kompetensi
okupasi dan KKNI, apakah sudah tersedia. Kalau belum tersedia, maka kita harus lakukan pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasi dan atau pengembangan KKNI-nya. Bila sudah ada, maka kita bisa langsung identifikasi ketersediaan standar kompetensinya. Apakah itu SKKNI, standar kompetensi internasional, dan standar kompetensi khusus. Kita identifikasi. Kalau belum ada, maka kita juga mengembangkan dan atau registrasi standar kompetensi dari standar internasional atau standar khusus. Baru kita bisa merumuskan skema sertifikasi dan selanjutnya verifikasi skema sertifikasi. Ini adalah salah satu contoh peta okupasi dalam kerangka kualifikasi pada area fungsi sektor otomotif misalnya. Di sini ada area fungsi tujuan utamanya, otomotif. Kemudian area fungsi kuncinya, ini adalah service. Kemudian area fungsi mayornya adalah ada mechanical, ada body paint. Di sini ada KKNI level 199, di dalam sel-selnya ini masing-masing ada okupasi-okupasi. Dan ini bisa digunakan sebagai judul-judul dari skema sertifikasi. Untuk setiap level kualifikasi ada berapa okupasi di sana yang sudah tersedia deskripsi okupasinya untuk dikembangkan menjadi skema sertifikasi. Nah, selanjutnya dalam membentuk tim dan mengembangkan sistem jaminan mutu LSP tadi, yaitu membentuk tim jaminan mutu, kemudian pelatihan pengembangan sistem jaminan mutu, kemudian mengembangkan dan mendokumentasikan jaminan mutu dalam bentuk panduan mutu dan juga SOP, kemudian pelatihan asesor atau auditor internal, pelatihan asesor kompetensi, mengembangkan rencana dan instrumen asesmen. Nah, selanjutnya adalah prevalidasi sistem jaminan mutu. Di sini dilakukan tinjauan dokumen sistem jaminan mutu, kemudian perbaikan temuan hasil tinjauan, dan prevalidasi sistem jaminan mutu untuk siap dilakukan uji coba untuk pelayanan sertifikasi. Nah, pada tahap uji coba validasi sistem jaminan mutu ini, maka diperlukan pelatihan karyawan LSP untuk penerapan sistem jaminan mutu, kemudian uji coba simulasi pelayanan asesmen dan sertifikasi. Nah, pada saat ini juga lakukan audit internal pelaksanaan uji coba asesmen dan sertifikasi ini sesuaikah dengan sistem jaminan mutu yang dibangun tadi. Kemudian, bila ada temuan-temuan, perbaikan hasil audit internal tadi, dan validasi sistem jaminan mutu yang menjamin bahwa ya sistemnya sudah jadi, sudah baik, dan bisa diterapkan. Nah, langkah selanjutnya adalah pengajuan lisensi. Di sana dibutuhkan dokumen-dokumen yang harus disiapkan, yaitu dokumen entitas badan hukumnya, dokumen sarana prasarana, dokumen sistem jaminan mutu, dokumen skema sertifikasi dan standar kompetensi, dokumen rencana dan instrumen asesmen, dokumen SDM asesor kompetensi, dokumen asosiasi industri dan atau profesi, dan dukungan otoritas. Kemudian tempat uji kompetensi. Ini beberapa hal utama yang perlu disiapkan. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana proses lisensi dari BNSP ini, yaitu LSP yang sudah siap tadi, ini kemudian mengajukan permohonan kepada BNSP, kemudian BNSP akan membentuk tim asesor atau menunjuk, dan kemudian melakukan asesmen, dan kemudian laporan asesmen. Bila diperlukan, BNSP dalam bentuk komite teknik untuk membahas hasil asesmen ini, untuk memberikan rekomendasi, dan BNSP kemudian memberikan lisensi kepada LSP. Dan hal yang penting juga, yaitu berikutnya adalah BNSP akan melakukan surveillance untuk memelihara kompetensi dari LSP ini. Baik, Ibu sekalian, kalau kita rangkum dari langkah-langkah tadi, maka kalau kita buat langkah ini menjadi kegiatan, maka ada langkah-langkah seperti berikut ini dan kira-kira bagaimana kita menjadwalkannya. Yang pertama, apresiasi tadi dari BNSP, ini minggu pertama, kemudian komitmen manajemen, gap assessment, pembentukan tim QMS-nya, pengembangan skema sertifikasi, ini yang agak lama,
Bila sudah ada kemasan-kemasan atau peta okupasi ini akan lebih cepat. Kemudian pelatihan penerapan dan dokumentasi, panduan mutu, SOP, form, dan sebagainya. Ini pada minggu kedua. Kemudian pengembangan QMS, mengembangkan perangkat asesmen, kemudian pelatihan asesor kompetensi, kemudian pelatihan auditor internal, prevalidasi, pelatihan karyawan, penerapan, validasi, pengajuan lisensi, dan perbaikan. Ini adalah jadwal yang optimis ya, dan progresif. Diharapkan 3 bulan ini bisa selesai. Namun kembali ada beberapa LSP yang agak lama karena kadang-kadang yang terberat ini adalah pengembangan skema dalam hal verifikasinya. Bila belum ada acuan yang valid untuk memverifikasi paket-paket dari skema sertifikasi ini. Baik, Bapak sekalian, kita sudah membahas seluruh langkah tadi mengenai bagaimana membangun LSP, dan mudah-mudahan Bapak sekalian bisa segera untuk bangun LSP ini dengan baik untuk berkontribusi membangun, memastikan dan memelihara kompetensi SDM Indonesia unggul. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.